Ya pemirsa, rencana pembangunan buffer zone ini telah dicanangkan sejak 14 tahun yang lalu, tapi tidak pernah kejadian. Hingga akhirnya sejumlah nyawa pun melayang pada peristiwa terakhir. Nah, sengkarut di Tanah Merah, Depo Pelumpang pun tak pernah usai. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, pemirsa di studio ada Bapak Priyanto, Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2007 hingga 2012. Apa kabar Pak Pri? Alhamdulillah. Sehat baik, Pak. Mbak. Dan bergabung bersama kita secara Zoom ada Mbak Elisa Sutanujaya, pakar tata kota. Selamat siang Mbak Elisa, apa kabar? Ya, selamat siang Mbak. Semoga sehat semua. Ya, baik. Terima kasih Mbak Elisa. Pak Pri, kalau kita lihat peristiwa di Depo Pelumpang pada saat itu 2009 sempat ada satgas khusus begitu ya Pak untuk buffer zone. Itu berangkat dari apa Pak Pri? Dari kebakaran, terjadinya kebakaran di Depo Pelumpang. Oke. Nah, apa yang kemudian sudah dikerjakan oleh tim pada saat itu Pak Pri? Ya, jadi setelah ada kebakaran itu, orang baru sadar bahwa perlu pengamanan objek vital nasional Pelumpang itu. Perlu adanya relokasi masyarakat yang ada sekitar Pelumpang itu andekan dibikin buffer zone. Nah, karena ada pemikiran seperti itu, maka perlulah masyarakat ini dipindahkan ke suatu tempat dengan membuat rumah susun. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Yayat ya, pengamat tata perkotaan itu, ya perlu untuk diberikan secara sosiologis ya, bahwa masyarakat itu udah lama ada di situ, gitu. Jadi sehingga dari situlah akan terkuak bagaimana status tanah di sekitar Depo Pertamina Pelumpang itu. Baru ketahuannya berarti di tahun 2009 itu Pak, bagaimana soal statusnya, kemudian kebutuhannya seperti apa. Oke, saya mau ke Mbak Elisa. Mbak Elisa, ini Depo Pelumpang kalau dari sejarahnya ada dari 1974. Pada saat itu Mbak, pembangunan ini dan juga masyarakat yang bermukim di situ tuh sebenarnya seperti apa sih Mbak Elisa? Ya, jadi kalau untuk kawasan Tanah Merahnya sendiri yang dimana bersebelahan dengan Depo Pelumpang, sebenarnya bisa dirunut sejarahnya sampai era kolonial gitu. Jadi di sana sudah ada kampung-kampung yang kebanyakan bercocok tanam. Jadi ada istilah lokalnya namanya Bendungan Melayu. Melayu tuh nggak ada hubungannya sama etnis, tapi ada yang hanyut gitu, Melayu gitu bahasa Jawa ya. Lari jadi memang begitu, sudah ada. Iya, sudah ada secara turun-temurun tinggal di situ bahkan sejak sebelum kemerdekaan. Di tahun 65 bahkan mungkin itu malah sempat menjadi tempat persembunyian bagi orang-orang yang diduga komunis gitu. Jadi mereka sembunyi di situ juga. Jadi ada sejarah lokal yang dan juga ada juga bahkan beberapa sertifikat fair bonding yang sudah diterbitkan di daerah tersebut, itu berarti pada era kolonial juga. Oke. Nah Pak, kalau begitu, kalau tadi kan turun-menurun kalau kata Mbak Elisa ada sejarahnya, tapi sebenarnya status dari Pelumpang kemudian tanah-tanah yang ada di sekitarnya itu seperti apa laporan yang pada saat itu diterima oleh tim? Baik. Pak Pri. Dari tema yang disampaikan TV One hari ini, saya akan buat judul status tanah di seputar Depo Pertamina Pelumpang dari perspektif hukum. Mengapa saya bilang dari perspektif hukum? Karena negara Indonesia adalah negara hukum. Bicara hukum berarti kita bicara keadilan hukum. Hukum itu apa? Untuk ketertiban dan kesejahteraan rakyat. Juga kepastian hukum. Dua-duanya bagaikan dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisah. Ibu Elisa tadi benar. Jadi tanah sekitar Depo Pelumpang itu, Pertamina Pelumpang itu sudah ada penduduknya. Nah, ada surat, ya kan? SIPT, surat izin penunjukan tanah dari gubernur. Waktu itu SPT, bukan SIPPT ya. Tahun 70, Pertamina itu izin mendirikan itu adalah seluas 14 hektar. 14 hektar ya, untuk mendirikan. Makanya karena kecil dan dibutuhkan, maka keluarlah keputusan Mendagri yang kemarin Jumat kita sampaikan. Bahwa Pertamina diberikan hak guna bangunan, ya kan? Seluas berapa? Hampir 160 hektar selama 20 tahun, tapi ada syaratnya. Kemarin udah kita sebutkan kan. Mungkin kita bisa sambil tampilkan ya Pak ya, surat mau ditampilkan tersebut ya. lagi? Boleh. Kita sambil tampilkan surat Kemendagri yang dimaksud oleh Pak Priyanto ini. Jadi ada, ini tahun 1976. Ada klausul surat keputusan ini dengan sendirinya menjadi batal apabila penerima hak
itu Pertamina, tidak memenuhi salah satu syarat, Ya. nomor 2 sampai 5. Nah, nomor 1 itu umum, bahwa segala sesuatu tanggung jawab Pertamina, penerima hak. Nomor 2 itu adalah Pertamina harus membayar sejumlah uang kepada dengan mata anggaran kepada Dirjen Agraria. Ya. Departemen Agraria atau Direktorat Agraria. Kedua kepada BRI untuk Yayasan Dana Lerosem. Kalau sudah dibebaskan, tadi Ibu Aisyah katakan, itu banyak penduduk. Tanah itu adalah eigendom verbonding. Eigendom verbonding itu artinya ada aturan bahwa siapa saja yang menguasai tanah itu, maka dia yang mendapat prioritas pertama untuk mengajukan hak terhadap tanah itu. Jadi mereka itu sebelum ada 76 itu, dia adalah penduduk-penduduk yang mendapat kualifikasi berhak mengajukan itu. Nah, kalau kita ngomong prioritas, berarti yang lebih memiliki prioritas ini masyarakatnya atau Pertamina, Pak? Namun ini kan tanah negara yang bebas namanya. Ya. Bebas. Nah, itu artinya ada tanah negara yang bebas. Namun kalau negara membutuhkan kan itu sesuatu untuk kepentingan rakyat, maka ya prioritas adalah negara. Seperti contohnya banjir Kanal Timur waktu saya Wagub itu. Itu banyak tanah yang sertifikat dan lain sebagainya itu karena trasenya ini harus digali jadi kanal, ya udah diputuskan dengan ganti kalau rugi. Kalau Pelumpang ini karena dibutuhkan sama, tetapi ada syaratnya kan, ya kan, harus kepada masyarakat itu memberikan ganti rugi dan lain sebagainya sesuai aturan yang ada. Kalau sudah itu dipatok-patok, itu ada di Menteri itu. Kalau itu sudah baru diusulkan ke BPN. Itu nggak bisa pernah tercapai. Itu ada. Banyak surat dari BPN yang ke DKI yang mengatakan bahwa proses itu nggak pernah terjadi karena nggak bisa dicapai. Nah, kenapa kira-kira tidak bisa dicapainya, Pak? Mungkin nanti bisa dijelaskan juga kepada pemirsa di rumah. Tapi usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda dengan perbincangan yang menarik ini bersama dengan Pak Priyanto dan juga Mbak Elisa. Sesaat lagi.